Bismillahirrahmanirrahim. Istri, ikatan suami tentu dengan ridho ilahi. Bapak, Ibu, kakak, sahabat, mendengar kisah ayahnya Imam Syafi'i yang menjadi salah satu mazhab terbesar di Indonesia cukup mencengangkan, karena mungkin di zaman Kiwari, zaman sulit menemukan contoh orang seperti ini. Kisahnya seperti ini, Bapak, Ibu, kakak, sahabat. Pada saat ayahnya Imam Syafi'i berjalan di tepi sungai, tepi kali, tiba-tiba dia melihat ada buah apel yang terapung di atas aliran sungai, aliran kali. Dan dengan spontan dia ambil buah apel itu dan langsung dimakan. Setelah buah itu dimakan, Bapak, Ibu, kakak, sahabat, dia baru ingat bahwa buah apel itu milik orang lain. Dia takut buah apel yang dia makan menjadi bahan bakar api neraka dalam badannya. Karena itu, Bapak, Ibu, kakak, sahabat, dia berniat meminta dihalalkan buah apel yang dia makan ke pemiliknya. Dan berjalanlah ayahnya Imam Syafi'i ini, ke hulu sungai, ke ujung kali, untuk mencari pohon apel yang ada di tepi sungai, tepi kali. Dan ternyata di situ ada seorang laki-laki tua yang berdiri di depan pohon apel. Secara spontan, Bapak, Ibu, kakak, sahabat, sang pemuda tadi mengucapkan salam pada kakek tua. Dan dia mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminta dihalalkan, karena tadi telah memakan buah apel yang ada di sungai. Kata pemuda tadi, "Saya takut buah apel tadi menjadi bara api dalam badannya, dalam tubuhnya." Mendengar ucapan pemuda tadi, dia bergumam dalam hatinya, wah, ini anak muda soleh banget, sampai hal kecil saja menjadi sebuah hal yang besar. Dalam hati si kakek itu, boleh juga nih si anak muda ini buat suami anak saya, buat calon suami anak saya yang sudah beranjak dewasa. Maka bicaralah si kakek tua tadi kepada anak muda dengan percakapan, kurang lebih percakapannya sebagai berikut. "Nah, kakek tidak akan memaafkan engkau kecuali dengan satu syarat." "Apa, kek, syaratnya?" kata pemuda tadi. "Apa syaratnya? Yang penting kakek memaafkan. Yang penting buat saya kakek memaafkan dan menghalalkan apel tadi. Saya siap menerima syarat dari kakek." Kata si kakek, "Syaratnya kamu harus menikahi anak saya, putri saya yang buta, yang tuli dan lumpuh." Buta, tuli, dan lumpuh. Pemuda tadi, Bapak, Ibu, kakak, sahabat, tertegun sejenak, diam mendengar persyaratan yang sangat berat itu. Tapi karena ia lebih takut dengan azab neraka, siksa neraka, maka dia pun menerima persyaratan tadi. Oke, saya terima syarat itu," kata si pemuda. Lalu kemudian kakek bilang, mendengar jawaban anak muda, si kakek mengucapkan, "Alhamdulillah. Baik, oke anakku, saya langsung menikahkan engkau dengan anak saya." Dan pernikahan pun, Bapak, Ibu, kakak, sahabat, berlangsung walau tanpa menghadirkan mempelai perempuan. Dan memang tidak harus mempelai perempuan itu dihadirkan saat akdun nikah. Setelah menikah, seorang pemuda tadi disuruh menemui istrinya sama si kakek, sama si ayahnya si putri perempuan tadi, ayah perempuan tadi. Pemuda itu bilang, lalu pemuda itu bicara sama kakeknya dan dilakukan apa yang diminta kakeknya. Ketika menemui istrinya, tentunya dengan mengucapkan salam terlebih dahulu, dan dalam rumah ada yang menjawab salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ada suara jawaban salam di dalam kamar. Suaranya tadi, jawaban salamnya dengan suara yang lembut dan kesannya seperti wajah yang sangat cantik, sangat jelita. "Astagfirullahaladzim," kata si pemuda tadi, dan dia langsung kembali. Pada saat
melihat perempuan tadi yang sangat cantik jelita, lembut suaranya. Kaget dia, istighfar, astagfirullahaladzim. Lalu pemuda tadi langsung kembali, balik kanan, kembali kepada kakek tua tadi dan bilang kepada kakek, mohon maaf kek, ini bukan istri saya. Karena saya lihat wajahnya, lihat badannya. Dia nggak buta kakek, dia nggak tuli, dan dia tidak lumpuh. Kakek tadi terdiam, kemudian bilang, nak, tadi saya bilang kepada anakku, anak saya tuli. Anak saya tuli, iya tuli, karena dia tidak pernah dengar omongan maksiat kepada Allah. Anak saya, wahai pemuda, dia itu bisu, karena dia tidak pernah bicara, ngomong, bincang-bincang maksiat. Dia lumpuh karena dia tidak pernah berjalan menuju tempat yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata pemuda ini, hadirin, bapak, ibu, kakak, sahabat, menikah dengan seorang yang cantik jelita dan sangat solehah. Dan inilah bebet bobot orang tua dari Imam Syafi'i rahimahullah. Wajar kalau kedua orang tuanya soleh dan solehah, mempunyai anak yang soleh dan solehah. Jadi pelajaran buat kita bahwa untuk memiliki anak putra putri yang baik, kedua orang tuanya juga harus baik. Seorang suami istri dalam rumah tangga harus mengetahui tugas dan fungsi masing-masing. Suami harus tahu fungsi dan haknya apa. Begitu juga istri harus tahu tugas dan fungsi dari seorang istri agar tercipta keluarga samawa, keluarga samarada, sakinah, mawaddah, warahmah di jalan dakwah. Suami memiliki tanggung jawab yang sangat berat dan besar. Sehingga apa? Sehingga suami dijuluki dengan qawwam atau pemimpin dalam keluarganya. Bapak, ibu, kakak, sahabat, hal ini karena suami memiliki kelebihan dibanding dengan istrinya. Suami memiliki keistimewaan lebih kuat dan lebih tenang dalam menghadapi masalah dan berpikir. Tugas seorang suami sangat banyak. Karena apa? Karena harus memberikan nafkah lahir dan batin. Seorang suami harus menyiapkan rumah meskipun tidak harus mewah. Sederhana pun nggak apa-apa, yang penting layak huni. Seorang suami harus menyiapkan makanan, minuman, menyapu lantai, mengepel lantai, cuci piring, masak nasi, sayur, dan lain-lain. Bahkan membelikan baju setiap 3 bulan sekali. Dan juga harus membuat batin istrinya senang dengan memberikan nafkah batin. Sedangkan tugas istrinya hanya satu, yaitu taat sama suaminya. Kalau suaminya nyuruh masak misalnya, perintah nyuci piring, mengepel lantai, dan lain sebagainya, istri harus taat sama suami. Seorang istri walaupun rajin ngaji, rajin tilawah Al-Quran, 1 hari 1 juz, sholat wajib, sholat sunnah, tahajud, dan saum sunnah, jika suami tidak redha, maka tidak akan masuk surga. Karena itu, maka seorang istri wajib mencari ridho suami dengan cara mengikuti perintah suami tanpa membantah sedikit pun. Tapi kedudukan seorang ibu dalam rumah tangga begitu besar, sehingga begitu mulianya seorang ibu di rumah tangganya, di mata anak-anaknya, sampai Rasulullah SAW mengatakan, bersabda dalam sebuah percakapan dengan seorang anak, "Ya Rasul, kepada siapa saya harus mengabdi?" "Kepada ibu engkau." "Ya Rasul, kepada siapa saya harus berbakti?" "Sama ibu engkau." Jawab Rasul, "Terus kepada siapa lagi ya Rasul?" "Kepada ibu engkau." Sampai ketiga kali ibumu. Dan baru yang keempatnya adalah abi, kepada ayahmu. Kenapa begitu tinggi kedudukan ibu di mata seorang anak? Bapak, ibu, kakak, sahabat. Karena seorang ibu mengandung anaknya sampai 9 bulan 10 hari. Melahirkan anak sampai banyak yang berujung kematian. Makanya jika ada seorang ibu melahirkan dan meninggal, maka dia termasuk orang yang jihad fisabilillah.
Setelah melahirkan, dia menyusui sampai 2 tahun. Inilah yang menyebabkan seorang ibu memiliki derajat lebih di mata anak-anaknya. Bapak, ibu, kakak, sahabat, ada yang bertanya, bolehkah istri bekerja? Jawabnya, boleh, tapi bukan kewajiban, hanya sifatnya membantu suami jika penghasilan suami kurang mencukupi. Dan itu juga harus mendapatkan izin suami. Jika seorang suami tidak mengizinkan istrinya bekerja, maka seorang istri tidak boleh bekerja. Pada zaman sekarang, Bapak, Ibu, kakak, sahabat, fenomena istri bekerja sudah tidak asing lagi. Karena tingkat kebutuhan yang sangat besar. Bahkan bila mana suatu saat suami sakit atau di PHK umpamanya misalnya. Bahkan apabila ada suami istri bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, biasanya istri yang membiayai hidup anak-anaknya, walaupun sesungguhnya yang wajib memberi nafkah itu adalah ayahnya. Jika ayahnya masih hidup, maka ayahnya bertanggung jawab menafkahi semua anak-anaknya. Dalam kehidupan normal pun, Bapak, Ibu, kakak, sahabat, seorang istri harus tahu letak sepatu suami, tahu letak kemeja suaminya, kunci motor, kunci mobil, dan seterusnya, dan kebutuhan keluarga lainnya. Ketika ada konflik dalam keluarga, umpamanya Bapak, Ibu, kakak, sahabat, ada aturannya dalam Islam. Mengatur rumah tangga dan hal kecil sampai hal yang besar misalnya. Ketika ada miskomunikasi umpamanya antara suami istri yang tidak harmonis, maka kita meminta bantuan pihak ketiga, yaitu saudara yang punya wawasan keilmuan dan keislaman yang baik. Untuk apa? Untuk membantu penyelesaian konflik seperti suami yang punya selingkuhan biasanya menamai ceweknya di HP dengan nama laki-laki umpamanya. Misal Dewi ditulis di HP-nya dengan nama Dewo. Ini dilakukan Bapak, Ibu, kakak, sahabat supaya tidak ketahuan sama istrinya. Tapi lama-kelamaan istrinya tahu kalau suaminya selingkuh dan suka mengganti nama cewek menjadi nama cowok. Dan istrinya pun ingin membalas dengan cara menulis tempat kopi, gula, dan garam secara terbalik. Menulisnya secara terbalik, seperti garam ditulis gula dan gula ditulis garam. Sehingga ketika suami pulang kerja, apa yang terjadi Bapak, Ibu, kakak, sahabat? Ketika suami pulang kerja mau membuat kopi, dia memasukkan garam karena dia melihat tulisannya gula. Setelah dia minum kopi buatannya, kok terasa aneh, kopi rasa asin, dan dia pun nggak teriak, dan dia nggak teriak memanggil istrinya. Mah, kenapa gula ini ditulis garam dan garam ini ditulis gula? Tanya suaminya. Kemudian akhirnya si suaminya nanya juga ke istrinya. Jawaban istrinya, bukankah papa, bukankah abi, ayah juga begitu, nama cewek Dewi ditulis Dewo? Suaminya terdiam karena dia merasa salah, merasa keliru. Inilah contoh bibit perpecahan dalam rumah tangga. Jangan didiamkan karena akan menjadi bumerang buat keluarga. Harus istri ketahui bahwa tugas seorang suami untuk mengabdi kepada kedua orang tuanya adalah sepanjang hayat. Sedangkan istri mengabdi kepada kedua orang tuanya sampai ia menikah. Sehingga ketika anak perempuan kita menikah, kita harus merelakan pengabdian kepada orang tuanya, sudah beralih kepada suaminya. Sehingga seorang istri kalau mau dikasih sesuatu kepada orang tuanya, harus pengetahuan dan seizin suami. Tentunya Bapak, Ibu, kakak, sahabat, seorang suami yang baik akan pasti mengizinkan seorang istri memberi sesuatu kepada orang tuanya. Jika kedua belah pihak memiliki pemahaman, pengertian yang sama, insya Allah akan berjalan aman sesuai harapan. Kesuksesan dan kegagalan seseorang suami sangat dipengaruhi oleh istrinya. Kita bisa melihat banyak kasus korupsi umpamanya karena permintaan seorang istri melebihi kemampuan seorang suami. Kita mendengar ada seorang istri pejabat membeli tas untuk istrinya sampai 15 miliar yang dibeli di luar negeri. Belum jam tangan, belum sepatu, dan kebutuhan perempuan lainnya ini karena permintaan istrinya. Dan tidak lama kemudian suaminya dijebloskan ke penjara karena melakukan korupsi. Tapi Bapak, Ibu, kakak, sahabat,
Apalah ada lagi kehidupan yang sederhana, tenang, tidak ada permintaan dari istrinya yang melampaui kemampuan suaminya, sehingga kehidupannya benar-benar samarada, sakinah, mawaddah, warahmah di jalan dakwah. Bahkan dulu ada seorang ulama yang sedang menulis kitab, dan memang menulis itu adalah warisan ulama, yang saking sibuknya menulis sehingga ia tidak sempat makan. Istrinya yang menyuapin makan suaminya yang sedang menulis. Subhanallah, istri solihah sedap dipandang mata. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.